Kesedihan itu adalah genggaman Allah, sebagaimana kebahagiaan adalah dalam genggaman Allah. Dan Allah telah tetapkan sebab-sebabnya. Puncaknya yang membuat bahagia itu rahmat Allah. Dan yang membuat menangis itu adalah kemurkaan Allah. Nah sekarang, pastikan bahwa kita ini bukanlah pelaku maksiat itu. Pastikan kita bukanlah pelaku kedurhakaan itu. Maka insya Allah nanti tinggal nunggu waktu, kita akan tersenyum disebabkan karena rahmatnya Allah turun kepada kita. Jadi, bismillah, relax, kita ketemu dengan orang yang jahat, wis biarin, nanti akan nunggu waktu, sedih dan tawa itu akan ditukar oleh Allah. Oke ya, itu akan ditukar. Sebagaimana Allah pernah menukar rasa takut yang terjadi di negeri Mesir. Pongahnya dan sombongnya Fir'aun, kemudian takutnya masyarakat di negeri itu. Sampai ibunda Nabi Musa alaihissalam ketakutan luar biasa. Fir'aun dengan kesombongannya, kemudian ibunda Nabi Musa, begitu juga keluarga Nabi Musa, mengalami kecemasan takut luar biasa karena kebijakan Fir'aun yang dia hendak membunuh anak laki-laki di masa itu. Lalu kemudian tertukar. Pada akhirnya tertukar. Sampai disebutkan oleh Ibnu Katsir, Fir'aun itu kalau ketemu dengan Nabi Musa, dia terkencing-kencing gitu, saking takutnya ketemu dengan Musa alaihissalam. Jadi rasa takut itu akan bergilir. Sedih dan tawa ini akan bergilir seiring waktu. Bismillah, pastikan posisi kita berada dalam rahmat Allah SWT. Gitu ya, kuatkan diri kita, bismillah, latih diri kita menyadari semua ada dalam kekuasaan Allah, semua ada dalam sifat-sifat Allah, dan salah satunya adalah sifat Allah itu, dia yang menguasai, dia yang mempergilirkan, dia yang menciptakan sebab-sebab dari sedih dan tawa. Semua dalam kekuasaannya. Baik, yang kedua, sekarang latihlah diri kita untuk meyakini bahwa Allah itu maha adil. Tadi latih diri untuk bisa melihat rahmat Allah, latih bahwa Allah maha berkuasa. Sekarang latih dalam batin kita bahwa Allah itu maha adil. Jangan pernah digeser pernyataan ini. Kalau pernyataan ini, Allah maha adil itu hilang, melemah dalam batin kita, pasti stres. Pasti protes. Pasti akan sakit hati. Pasti akan menyalahkan diri sendiri. Bahkan menyalahkan takdir. Tidak akan tenang batin kita, kecuali kita meyakini bahwa Allah maha adil. Ini persis seperti di dunia kita sekarang. Kita mengalami konflik dengan orang, dizolimi oleh orang, lalu kita datang ke pengadilan. Kalau kita yakin bahwa hakimnya itu adil, batin itu tenang. Karena kita akan merasa dengan yakin, kita akan dapatkan sesuatu. Kita akan dapatkan hak kita. Tapi kalau dari awal kita konflik sama orang, kita tahu persis kalau hakim tidak pernah adil, petugasnya tidak pernah adil, hanya bisa disuap, disogok, pasti jiwa kita akan resah. Kenapa resah? Karena kita tahu persis bahwa hak kita tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Jadi meyakini bahwa Allah maha adil itu tanpa kita sadari, membuat kita itu seperti tiba-tiba punya harapan, pasti dapat deh. Walaupun orang berulah kayak apapun, pasti dapat. Ini semua muncul dari sebuah keyakinan bahwa Allah itu maha adil. Nah, kayak perasaan ini harus ada dalam batin kita, jangan pernah luntur. Maksudnya begini, jadi kalau nanti kita bertemu dengan orang, kita tidak bisa ngubah, tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa ngeluruskan, lalu setelah itu depresi, jangan. Masukkan dalam batin kita, Allah itu maha adil. Masukkan dalam jiwa kita keyakinan atau konsep ini. Allah itu maha adil. Tidak akan tertukar. Selamanya Fir'aun dengan semua kekuatannya itu pada akhirnya tumbang. Selamanya keburukan itu akan tumbang. Tidak akan pernah ketukar konsep ini. Selamanya orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan karunia. Ditolong, mendapatkan rahmat, mendapatkan perlindungan. Meskipun dia sendiri, meskipun dia lemah. Coba bandingkan antara Fir'aun dan Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun itu pasukannya jutaan. Lalu dia harus berhadapan dengan
Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun berapa orang? 2 orang saja. 2 orang saja menemui Fir'aun di kerajaannya. Tapi selamanya yang konsepnya itu tidak pernah berubah. Yang namanya kezaliman itu tetap akan tumbang. Dan yang benar itu tetap akan kokoh dan menang. Konsep ini tidak berubah selamanya. Karena inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Dan salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita itu adalah Allah ciptakan segala sesuatu itu ada batasnya. Dalam surah At-Talaq ayat ketiga. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan sungguh Allah jadikan segala sesuatu itu ada batasnya. Allah jadikan semua ada batasnya. Ini bentuk manifestasi dari keadilan Allah. Dr. Sulaiman Ashkar ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau bilang begini, Allah menjadikan segala sesuatu kesulitan ada batas waktunya. Begitu pula Allah jadikan segala kesejahteraan, kebahagiaan pun ada batasnya. Kezaliman itu pasti akan ada titiknya. Keburukan itu akan ada titiknya. Pasti akan berakhir. Sebagaimana kebahagiaan pada akhirnya juga akan berakhir. Kenapa kebahagiaan itu ada akhirnya? Kenapa kezaliman itu ada akhirnya? Ya karena kita berada di muka bumi, yang muka bumi ini pun ada endingnya. Ini tabiat alami. Kita hidup di muka bumi, yang bumi ini pun ada umurnya. Hidup kita juga ada batasnya. Nah, ini tabiat hidup kita. Allah jadikan segala sesuatu ada batasnya. Jadi sebagaimana kegembiraan itu kadang bisa berganti, maka kezaliman, keburukan juga akan berganti. Yakini ini tidak akan berubah. Surah At-Talaq ayat ketiga. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Imam Qurtubi, beliau mentafsirkan ayat ini dengan kalimat begini. Maksudnya, Allah SWT mengadakan batas bagi tiap-tiap urusan. Berupa kesulitan dan kelapangan. Di mana tiap-tiap sesuatu itu akan berakhir pada batas waktunya. Masya Allah ya, kalimatnya Imam Qurtubi bagus banget. Bagus banget kalimat beliau. Jadi Allah jadikan semua itu ada batasnya. Yakini ini sebagai keadilan untuk kita semua. Oke ya, bismillah. Sekarang renungkan, masukkan dalam batin kita. Kalau sekarang kita sedang stres, depresi, ngadepi orang-orang di sekitar kita, lalu muncul sakit fisik, jiwa kita goncang, pelan-pelan yakini, ini ada akhirnya. Ini ada akhirnya. Ini ada akhirnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ayo diulang-ulang kalimat itu di hati. Qad ja'alallahu qadara. Dan sungguh Allah menjadikan segala sesuatu itu ada batasnya. Kalimat ini epik banget ya. Masya Allah. Tulis itu dalam pikiran batin kita, jadikan tagline dalam hidup kita. Allah jadikan segala sesuatu itu ada batasnya. Agar kalau kita terjatuh pada dosa, segera taubat. Karena semua kezaliman kita itu nanti akan diakhiri oleh Allah SWT. Ayo istirahat, berhenti dari kezaliman. Mas, Mbak, yang selama ini berbuat kezaliman, segera berhenti. Sebelum nanti akhirnya Allah jadikan itu berhenti dengan kehendaknya. Mohon maaf ya. Orang-orang yang dulu membangkang para nabi, mereka berhenti karena sadar atau mereka berhenti karena hukuman? Mereka hukum kaumnya Nabi Nuh yang mereka tidak beriman. Pada akhirnya mereka tumbang karena apa? Karena turunnya azab kepada mereka. Kemudian umat-umat yang lain juga begitu. Cara berpikirnya begini, Mas, Mbak, yang hari-hari ini berbuat kezaliman kepada keluarga. Berhenti dengan kesadaran atau berhenti karena Allah memaksa kita. Kalau Allah memaksa kita, lalu kita baru sadar, itu sudah dalam kondisi tidak berdaya. Sudah kena stroke, tumbang di rumah, tidak bisa ngapa-ngapain, baru akhirnya minta maaf. Sudah kena sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, lalu terpaksa harus minta bantuan ke istri, ke suami, ke anak, baru setelah itu sadar, minta maaf.
Ya tetap baik sih, tetap baik. Sadarnya baik. Cuman kan tidak enak gitu. Rutenya harus babak belur dulu baru sadar. Tapi ya Allah jadikan batasnya itu dengan sebab-sebab yang baik dan kadang juga batasnya itu dengan sebab-sebab yang membuat kita runtuh. Tapi poin pentingnya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wes insyaallah masalah kita selesai. Wes poin pentingnya itu. Wes insyaallah selesai. Wes jalan saja. Gitu ya, Mas, Mbak. Wes pokoknya jalan saja. Nantilah berhenti. Ada titiknya insyaallah. Jalan ini ada ujungnya kok. Wes santai saja. Bismillah, jalani. Gitu ya, ini yang kedua. Latihlah diri kita meyakini bahwa Allah itu maha adil. Dan di antara keadilannya itu adalah Allah jadikan segala sesuatu ada batasnya. Saya ulangi kalimatnya Imam Qurtubi. Dalam tafsir Qurtubi surah At-Talaq ayat ketiga. Kata beliau. Dan dialah Allah yang mengadakan batas waktu bagi tiap-tiap sesuatu. Berupa kesulitan dan kelapangan. Di mana tiap-tiap sesuatu itu akan berakhir pada batas waktunya. Allahu Akbar. Bismillah. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menjalani. Wis, insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Wis, pegang kalimat ini. Insya Allah sampai. Insya Allah terlalui. Wis, terus jalan. Insya Allah terlalui. Udah ya, jangan putus asa. Bismillah. Insya Allah terlalui. Insya Allah karunia Allah akan turun. Kemudian yang ketiga, latihlah diri kita untuk meyakini karunia Allah itu pasti ada. Yang ketiga, yakinilah bahwa karunia Allah itu pasti ada. Saya temukan kalimat ini bagus banget ada di Maktabah Syamilah, saya kumpulkan kemarin. Ada di sebagainya ada di kitabnya Imam Suyuti, ada sebagainya di yang lainnya. Ini saya ambilkan di salah satu kitabnya Imam Suyuti. Cuman kemarin waktu mau pas saya lupa nama kitabnya apa. Barang siapa yang diilhamkan kepada dirinya 5 perkara, maka dia akan terhindar dari 5 perkara, maka dia akan tidak akan terhalang dari 5 perkara. Kalau seseorang itu dikasih ilham dalam dirinya 5 perkara, maka dia tidak akan terhalang dari 5 perkara. Ayo, bismillah, bangkitkan batin kita untuk meyakini karunia ini. Kalau seseorang sudah dikasih ilham terhadap 5 ini, maka dia tidak akan terhalang untuk mendapatkan 5 hal pula. Kata beliau, barang siapa yang diilhamkan pada dirinya untuk meminta kepada Allah, berdoa, maka dia tidak akan terhalang untuk mendapatkan sesuatu. Barang siapa yang dia diilhami untuk meminta kepada Allah, maka dipastikan dia tidak akan terhalang untuk mendapatkan sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'auni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka akan aku ijabah. Kalau seseorang itu telah diilhamkan pada dirinya untuk minta dan bersimpuh kepada Allah, maka dia tidak akan terhalang dari diberi. Jadi sekarang kita mengalami problem berat gitu. Pak, saya hanya bisa berdoa, Pak. Jangan menganggap hanya. Karena kalau kita sudah dikasih ilham untuk meminta, itu artinya sedang disediakan sesuatu yang hendak dikaruniakan kepada kita. Maka Allah suruh kita berdoa. Allah ilhamkan dalam pikiran dan batin kita untuk berdoa. Kadang ilham itu berupa muncul kerentek. Apa kerentek itu? Kerentek hati. Apa bahasa Indonesianya? Muncul keinginan tiba-tiba untuk berdoa gitu. Muncul keinginan untuk tiba-tiba berdoa, untuk minta. Keinginan ini itu ilham dari Allah. Tapi kadang kita meminta itu sulit sekali muncul keinginan dalam batin kita. Akhirnya supaya muncul situasi kita kepada Allah itu, situasinya adalah tidak berdaya. Lagi, ada orang yang dimudahkan begitu ada masalah langsung muncul ide, Allah tolong saya. Tapi ada orang itu yang
susah banget munculnya ini, susah banget. Mohon maaf, mungkin karena takaburnya tinggi banget, sambungnya sudah kekerungan gitu. Jadi untuk minta itu rasanya susah. Atau putus asa, berburuk sangka sama Allah, suudzon sama Allah. Begitu ada musibah, pikirannya itu negatif saja. Minta itu kayak nggak pernah muncul. Akhirnya akhirnya yang terjadi adalah betul-betul dibuat oleh Allah SWT tidak berdaya sama sekali. Orang nggak mau nolong, badan sudah sakit semua, harta habis, nggak ada pilihan kecuali mengangkat tangan. Oke, nggak ada pilihan kecuali mengangkat kedua tangan. Berarti itu buruk nggak? Enggak, itu nggak buruk. Berarti itu negatif? Enggak, itu baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggiring kita dalam tanda kutip untuk mengangkat kedua tangan kita. Allah sengaja mengarahkan kita, membimbing kita sampai akhirnya kita tidak berdaya sama sekali, dan pada saat itulah akhirnya baru muncul kesadaran, lalu akhirnya kita mengangkat tangan, dan setelah itu baru dikasih karunia. Jadi ada orang yang tiba-tiba pikirannya itu mudah sekali untuk sadar lalu mengangkat kedua tangan. Ada orang yang dia baru mengangkat kedua tangan setelah runtuh semua kekuatannya. Jadi kita mau pilih yang mana? Minta segera pada Allah atau nunggu semua kekuatan kita runtuh baru kita angkat kedua tangan? Kan tidak enak toh kalau yang kedua. Maka sekarang segera perbanyaklah meminta kepada Allah. Nah, kalimat yang ada di riwayat ini, siapa yang diberikan ilham atas dirinya untuk berdoa, maka dia tidak terhalang untuk mendapatkan sesuatu, tidak terhalang untuk dikabulkan permintaannya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang diilhamkan dirinya untuk bertaubat, maka dia tidak terhalang untuk mendapatkan penerimaan dari taubatnya itu. Siapa yang diilhamkan dalam dirinya untuk bersimpuh, mohon ampun, berarti dia tidak terhalang dari untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi tidak usah nunggu sakit untuk taubat. Kalau batin kita mulai kerasa, ya Allah ini salah saya, teruskan untuk istighfar. Karena itu artinya sedang disediakan oleh Allah pintu ampunan yang luas untuk kita. Pak, saya menyesal setiap hari, Pak, saya nangis setiap hari, saya ingat dosa-dosa saya selama ini. Kalau kita terus-menerus begitu, itu artinya Allah sedang menyediakan pintu taubat sekaligus diterimanya taubat itu, insya Allah. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadih. Itu di surah Asy-Syura ayat 25. Beliau bersandar pada ayat itu. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang diilhami dirinya untuk bersyukur, berterima kasih, maka dia tidak terhalang untuk mendapatkan penambahan. Maksudnya tidak terhalang untuk mendapatkan karunia berlipat-lipat setelahnya. Siapa yang diilhamkan dalam dirinya untuk bersyukur, maka itu artinya dia sedang disiapkan untuk ditambahi karunia. Masih ingat kisah laki-laki yang kemarin dibahas di pertemuan sebelumnya ya? Ketika dia mengalami musibah, apa yang dia ucapkan? Ucapkan Alhamdulillah. Jadi kalau hari ini kita pinter banget untuk mengucapkan Alhamdulillah, itu artinya kita diilhami oleh Allah untuk bersyukur. Dan itu artinya sedang dibukakan pintu karunia yang bertambah dari sebelumnya. Ayo sekarang temukan kita berada di posisi mana. Kalau kita bisa bersyukur, Alhamdulillah, berarti sedang dikasih sesuatu insya Allah. Tidak akan terhalang dari bertambahnya karunia. Kalau seseorang sudah dikasih ilham untuk bersyukur, maka dia tidak akan terhalang dari bertambahnya karunia. Oke ya, bismillah. Kemudian barang siapa yang diilhamkan pada dirinya untuk mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka dia tidak akan terhalang dari maghfirah. Siapa yang dia diilhami untuk mengucapkan istighfar, meminta ampun, meminta maaf pada Allah, maka dia tidak akan terhalang dari maghfirahnya Allah, ampunannya Allah. Dia bersandar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surah Nuh ayat berapa itu?
ayat 10 ya. Jadi siapa yang dalam dirinya diilhamkan untuk bersyukur, maka dia tidak akan terhalang dari mendapatkan ampunan. Nah, yang terakhir, barang siapa yang diilhamkan pada dirinya untuk bersedekah, berinfak, maka dia tidak akan terhalang untuk mendapatkan pengganti. Jadi kalau batin kita ada kerentek, ada kemauan, saya pengen banget sedekah sama orang ini, kok tiba-tiba pengen begitu, itu artinya Allah siapkan pengganti. Pak, ini bisa nggak dilebarin, diluasin gitu? Bisa banget. Kalau hari ini hati kita dikasih keluasan untuk memaafkan, berarti kita mungkin sedang dikaruniai oleh Allah ampunan dan keluasan maafnya Allah. Yang terakhir tadi, barang siapa yang diilhamkan pada dirinya untuk bersedekah, berinfak, maka Allah jadikan dirinya, atau Allah tidak akan halangi dirinya dari mendapatkan pengganti. Pak, bagaimana kalau saya sabar menghadapi ujian ini? Kalau diri kita diilhami oleh Allah untuk sabar, itu berarti kita akan mendapatkan karunia yang luas. Taubat itu menyadari ada kesalahan, lalu kemudian kita datang kepada Allah, berjanji tidak mengulangi, lalu Allah membukakan pintu atau menerima taubat kita. Kalau istighfar itu kita memohon ampun, walaupun mungkin kita tidak punya kesalahan yang kita sadari. Kalau taubat tadi itu kita sadar benar di mana salahnya kita. Tahu di mana salahnya kita. Kalau maghfirah ini ampunan Allah yang maha luas, lalu Allah tutup semua kesalahan-kesalahan kita. Pernah tertulis dosa kita, lalu kemudian Allah ampuni. Kalau yang kedua tadi itu, kita datang kepada Allah atas kesalahan kita, lalu kita minta maaf, Allah terima taubat kita. Allah terima taubat kita. Nah, kalau maghfirah itu, sudah ada dosanya, lalu dihapus. Sudah ada dosanya, lalu dihapuskan dari catatannya. Mendapatkan maghfirah. Sehingga kemudian kita datang kepada Allah, catatan itu bersih tanpa membawa dosa. Maghfirah itu ada catatan dosanya, lalu kemudian dihapus dengan sifat maghfirah itu. Masya Allah ya, baik banget Allah sama kita. Nah, latihlah diri kita untuk memahami, untuk meyakini begitu luasnya karunia Allah kepada diri kita. Kayaknya memang nggak ada kesempatan untuk seuzon sama Allah, kayak gitulah. Gitu ya. Nggak ada kesempatan untuk nekat dalam batin kita. Memang ya gimana mau seuzon? Gimana mau berburuk sangka wong kayak begini karunia Allah kepada kita? Yang keempat, supaya hidup kita ini menjadi positif, supaya jiwa kita menjadi sehat selain yang keempat, mari kita lihat kalimat dari Hasan Al-Basri. Yang keempat berarti kata beliau begini, nanti kesimpulannya setelah ini yang keempat ya. Dunia itu hanya ada 3 waktu, kata beliau. Masa lalu yang telah berlalu, esok hari yang bisa jadi tidak engkau dapati. Maka fokuslah ke hari ini. Apa yang bisa engkau lakukan? Saya ulangi, waktu itu hanya 3. Masa lalu yang telah berlalu, esok yang belum tentu kita dapati. Maka fokuslah ke hari ini. Jadi apa pelajarannya? Mulailah sekarang untuk fokus kepada hari ini. Cemas itu karena masa depan. Sedih itu karena masa lalu. Masa lalu yang buruk itu menghantui, muncullah sedih. Masa depan yang seperti buram gak kelihatan, ini akan kayak apa nanti jadinya, itu yang membuat munculnya kecemasan. Obatnya, kata beliau, kata Hasan Al-Basri, kalau boleh kita konklusikan ya kalimat beliau, berarti mulailah memfokuskan isi pikiran kita di hari ini saja. Telah menoleh ke belakang, dan jangan terlalu lama menatap masa depan. Yang namanya inner child atau apapun lah gitu ya. Kemudian pola asuh yang salah, wis apapun.
Hari ini kita bilang, Pak, saya begini karena dulu begini. Bagaimana cara mengobatinya? Berhenti membicarakan masa lalu, fokus di hari ini. Amal kita itu hari ini. Kalau hari ini kita bisa sholat 5 waktu, alhamdulillah. Menyiapkan untuk masa depan, itu nanti di bahasan yang lain itu boleh. Misalnya untuk nabung ya, itu baik. Menyiapkan menyiapkan bekal itu baik, itu boleh. Yang tidak boleh itu mengkhawatirkan, cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Nah, obatnya supaya kita bisa tenang melihat masa depan dan tidak terlalu fokus kepada masa lalu, pikiran kita arahkan ke hari ini. Cemas itu masa depan, sedih itu tentang masa lalu. Betul, ini tentang ham wal hazan. Obatnya, jangan terlalu lama melihat masa depan, cukup tawakal di sana, ikhtiar semampunya, ikhtiar sekuat tenaga. Jangan memaksakan diri di sana. Jangan memaksakan diri masa depan harus positif. Jangan. Paksakan hari ini saya harus positif. Jangan paksakan masa depan saya harus bisa berbuat baik. Jangan. Paksakan hari ini saya harus bisa berbuat baik. Jadi, menatap masa lalu kayak tadi, Pak, saya begini karena dulu. Itu artinya Anda sedang hidup di masa lalu. Stres nanti malahan. Jadi obatnya sekali lagi, hari ini saya jadi ibu, hari ini saya jadi suami, jalani. Hari ini saya jadi anak, ayo berbuat baik pada orang tua. Hari ini saya sebagai orang tua, ayo berbuat baik pada anak. Hari ini saya punya uang, kasih untuk istri, untuk suami. Jangan disimpan untuk diri sendiri, untuk foya-foya. Kasih untuk istri, untuk suami. Hari ini ada orang tua yang sakit, hari ini harus saya rawat. Bismillah, fokus ke hari ini. Pangkas isi pikiran kita. Mulai sekarang batasi isi pikiran kita, jangan berlebih-lebihan. Nah, yang terakhir, supaya jiwa kita sehat, latihlah diri untuk menyadari bahwa ada kontribusi orang lain dalam hidup kita. Nah, ini hadis yang kemarin kita bahas di grup ya, di artikel yang kemarin saya share. Mulailah menyadari bahwa dalam hidup kita ini, dalam karunia yang kita dapatkan, itu ada kontribusi dari orang lain. Keyakinan ini membuat kita akhirnya adil melihat diri sendiri dan adil melihat orang lain. Pak, saya ini dulu pernah diperlakukan buruk oleh orang tua. Tunggu dulu. Ada andilnya orang tua dalam hidup kita hari ini. Mulai sekarang, bismillah, mulai melihat dengan cara berpikir begini. Ada andilnya orang lain dalam hidup kita, sekecil apapun. Lalu berusahalah untuk mulai bersyukur, berterima kasih atas kontribusi itu. Marujiknya mana? Dalilnya mana? Yang kemarin hadisnya kita share di grup ya. Ada seorang laki-laki yang dia dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada seorang pembantu dari salah seorang kalian yang membuatkan makanan untuknya, kemudian dia datang membawa makanan itu kepadanya, sementara pembantu itu yang telah ikut merasakan panasnya, merasakan asapnya, hendaklah dia meminta duduk pembantunya itu untuk makan bersamanya, atau dia menyediakan 1-2 suap untuknya. Yang keempat apa? Baik, yang keempat tadi, latihlah untuk membatasi isi pikiran kita. Jangan terlalu fokus ke masa depan secara berlebihan sampai cemas, dan jangan terlalu berlebihan menengok ke belakang sampai hati kita resah. Jangan fokus ke itu. Kalau kita masih bicarakan orang tua saya buruk, teman saya buruk, saya dulu begini, saya begini gara-gara, itu berarti mata kita terlalu ke belakang. Oke ya, jadi itu yang keempat tadi. Baik, yang kelima, mulailah latihan untuk menyadari bahwa kontribusi orang lain dalam hidup kita itu ada dan mungkin sangat besar. Fokus kepada kontribusi orang lain. Dan Nabi SAW memperlakukan sang budak ini, menasihati orang ini untuk memperlakukan budaknya dengan sangat lembut. Apa itu? Budakmu itu ngerasain panas, kena asap loh.
Tapi kan itu kewajibannya. Iya, itu kewajibannya. Kalau kita ingin bisa merasakan orang lain itu punya kontribusi pada diri kita, buang kalimat ini. Kamu harus begitu karena ini kewajibanmu. Teman-teman sekalian, buang kalimat ini. Karena kalau kalimat ini tidak dibuang, nanti kita tidak akan bisa peka terhadap kebaikan orang lain. Yang ada itu hanya begini ke istri, ke suami. Itu kan kewajibanmu. Itu kan kewajibanmu. Ini yang membuat hati akhirnya kita menjadi sempit sekali dan sulit sekali untuk peka. Sulit sekali untuk peka terhadap kebaikan orang lain. Jadi mulai sekarang kalau kita dapati, Pak, ini anak saya kok nakal banget. Tunggu dulu, hari ini kita bisa menjadi seorang ayah, seorang ibu, karena ada statusnya anak. Karena ada anak, status kita menjadi ayah sama ibu. Gara-gara ada anak. Itu kontribusi yang besar atau enggak? Punya status ayah dan punya status ibu, itu kontribusi besar atau enggak? Kontribusi besar. Karena faktanya, bertahun-tahun kita sebelum punya anak, salah satu yang membuat kita resah itu adalah kita tidak punya keturunan. Jadi kalau tiba-tiba Allah karuniai kita seorang anak, itu kontribusi besar banget. Jadi mulai sekarang kalau kita melihat, mohon maaf, para ayah melihat istri masak gitu misalnya, beres-beres di rumah, ya Allah, saya bisa istirahat gara-gara istri. Saya nemu kasus yang agak unik waktu itu. Ada salah satu ustadz cerita. Kebetulan qadarullah beliau punya dua istri. Salah satu ustadz beliau cerita ke saya. Beliau punya dua istri, kemudian beliau bilang, ini anak istri saya yang kedua itu care banget dengan dakwah saya. Kalau istri saya pertama, dia ngobrolnya hanya dengan saya, itu tidak disebar. Kalau istri pertama saya itu kurang peduli dengan aktivitas saya, makanya saya nikah lagi. Terus saya tanya pada beliau, kontribusi terbesar istri antum apa, Ustaz? Ya karena dia, kalau saya dakwah dia menyiapkan, dia peduli gitu ya, bantu untuk persiapkan. Saya tanya, antum tahu kontribusi istri antum yang pertama? Apa, Ustaz? Antum tidak akan bisa dakwah keliling kalau anak antum tidak diurus sama istri antum. Antum tidak akan bisa jalan-jalan keluar dakwah kemana-mana kalau anak-anak antum tidak diurus sama istri antum. Ayo coba sekarang, kalau misalnya istri antum tidak mengurusin anak, apakah antum bisa jalan-jalan ke sekali dakwah ke keliling ke sana? Itulah kontribusi yang antum buatkan. Kebayang ya? Jadi sebenarnya dalam setiap hal yang membuat ini bisa berbuat baik, di situ ada kontribusi. Kalau misalnya merasa bisa menafkahi istri, bagus. Bisa nafkahi istri, bagus. Lalu ketika pulang ke rumah, superior dan merasa istri tidak punya andil dalam nafkah, keliru, bos. Tahu di mana kelirunya? Mohon maaf para ayah, apakah Anda bisa pergi tenang mencari nafkah kalau istri tidak ngurusin anak? Tidak bisa. Coba bayangkan seandainya istri tidak ada, lalu kemudian kita sebagai harus ngurusi anak sambil bekerja. Jadi maksudnya gini, jadi kalau para suami misalnya kita dapat rezeki yang luas tuh, lalu Allah muliakan kita, diangkatlah derajat sang suami ini dengan nafkah tadi, lalu bisa menafkahi istri. Itu jangan berpikir istri tidak punya andil di nafkah itu. Betul ya? Mohon maaf ini para ayah. Serius ini. Supaya kita bisa menundukkan itu tadi, supaya kita bisa melihat bahwa dalam apapun yang kita dapatkan itu hampir pasti ada kontribusi orang lain. Kalau nggak nanti tiba-tiba kita bilang gini, ini si Fulan nggak punya kontribusi ke saya, si Fulan nggak punya kontribusi ke saya, tanpa harus sadari kita akan stres itu. Nanti nggak sehat juga mentalnya. Ini suami, ibu juga begitu, pulang ke ibu sudah ngurusin semua anak, terus lalu marah ketika suami tidak bantu ngurusin anak-anak, terus suami saya itu tidak ada kontribusinya. Tunggu dulu, kalimat itu keliru juga. Suami saya tidak punya kontribusi Pak untuk didik anak saya. Tunggu dulu. Lah
Anak bisa makan, kemudian bisa sekolah, bayar SPP, beli baju, terus beli pulpen, lalu dengan pulpen dan buku itu ibu ngajari, ibu bisa ngajari anak. Jadi kontribusi yang bikin sakit itu kalau kita tidak mau melihat kontribusi orang lain. Nah, itu repotnya. Itu ya. Yang bikin repot itu kalau kita tidak mau melihat kontribusi orang lain. Jadi hadis tadi ini riwayat ada di Sunan Abu Dawud hadis ke 3348 dengan derajat yang sahih. Kalau yang diilhamkan tadi saya lihatnya di Maktabah Syamilah, cuman mohon maaf karena kemarin saya tidak detail itu di riwayat siapa-siapa, tapi itu aja di salah satu kitabnya Imam Jalaluddin Suyuti. Saya menemukan ada dialog, ada kalimat itu, kemudian saya kutip. Gitu ya. Jadi semua orang itu punya kontribusi kepada diri kita dan jangan mengabaikan. Nah, kalau kita mulai bisa menyadari orang lain punya kontribusi ya, orang lain itu punya andil ya, itu batin kita itu bisa ringan. Yang tadinya itu emosi jadi reda gitu. Yang tadinya suntuk, stres, itu tiba-tiba kita bisa bilang begini, alhamdulillah, ternyata dia punya kebaikan. Kita akhirnya bisa melihat kebaikan dari sisi-sisi yang lain. Pak, orang tua saya itu buruk banget. Tunggu dulu, itu karena kita melihat orang tua kita secara final buruk semua. Itu salah. Sekali lagi itu salah. Mohon maaf ya, saya harus sebutkan kalimat itu salah. Ya ada buruknya ya, iya. Cuman jangan bilang orang tua saya tidak punya kebaikan sama sekali. Ini ya keliru. Pak, suami saya itu tidak punya kebaikan, keliru lagi itu nanti. Suami juga begitu, si saya tidak punya kebaikan, keliru. Jadi masing-masing itu punya kontribusi dan mulailah mensyukuri kontribusi itu. Itu yang membuat kita menjadi sehat. Kalau enggak, orang lain akan kita anggap tidak punya kontribusi, stres, terbebani. Ini aku sendirian ngurusin. Ini aku, gitu pasti begitu. Seuzon terus selalu merasa paling berjasa. Saya nanggung semuanya sendirian. Ya nggak enak kan ini? Menanggung semuanya sendirian, merasa sendiri dalam semua urusan. Nah, inilah yang paling membuat jiwa kita rapuh nanti. Gitu ya. Allah Nabi SAW ini menakjubkan. Gitu. Sebentar, saya lihat apakah ada satu pertanyaan bisa kita singgung. Oh, tidak bisa kita singgung, nanti diulang di grup ya. Baik, semua orang punya andil, maka kita jangan mengabaikan. Supaya kita bisa melihat kebaikan orang lain atas diri kita. Saya begitu ya, Insya Allah titip salam untuk keluarga, semoga masing-masing pihak nanti bisa melihat kontribusi pasangan, kontribusi orang tua kepada diri kita. Karena sekali lagi kita tidak akan bisa hidup tanpa kontribusi orang lain. Dan Allah menjadikan ini semua tabiat alami dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Selamat berjuang. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita nanti bisa mengupayakan, mengamalkan, serta menyampaikan lagi kepada yang lainnya, insyaallah. Baik, karena waktu sudah di penghujung acara, memang kita sampai jam 6.30 insyaallah. Kemudian ada beberapa informasi yang terkait dengan kajian plus terapi akhir bulan. Insyaallah nanti kita akan diagendakan di tanggal 30 dan 31 Oktober ya. Ini kajian plus terapi. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, silahkan daftar di nomor yang tertera. Di nomor yang tertera di sini, silahkan daftar untuk agenda kajian plus terapi. Waktunya malam hari, Ba'da Isya ya, sampai jam sekitar 9:30 atau jam 10. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, silahkan daftarkan, silahkan di-save nomornya atau dicek nanti di grup WhatsApp KRM 1-8. Baik. Informasi yang berikutnya, bagi teman-teman yang mau mensupport aktivitas KRM, silahkan di-support via QRIS atau rekening, silahkan di-save QRIS-nya atau rekeningnya, siapa tahu nanti suatu waktu membutuhkan. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya, sehingga nanti kita dapati kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang terakhir, karena waktunya sudah di penghujung acara, kita akhiri dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.